Abah itu memperlakukan sangat istimewa pada murid. Iya. Tetapi ada sesuatu yang sering salah sangka, yaitu murid merasa paling diperhatikan. Nah, itu yang nggak boleh. Saya terakhir jumpa dengan beliau ini, kalau tidak salah 2016 di asrama haji saat pelatihan tasawuf. Beliau adalah Bapak Sentot Haryanto. Lebih tepatnya Dr. Andes Sentot Haryanto, MSI Psikolog. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, ya luar biasa. Allahu Akbar. Wah, ini adalah yel waktu training dulu nih. Kita lepas dulu Pak ya. Ya oke. Wah, Pak Sentot nih surprise juga masih. Iya, terus terang tahun 2016 sudah sekian lama gitu. Gimana Mas Idan? Alhamdulillah baik. Bapak ini masih seger ya Pak ya. Alhamdulillah. Yang penting itu sekarang sehat Pak. Iya, itu adalah satu anugerah yang sangat luar biasa. Dan sehingga betul itu kalau kata Nabi ada dua hal yang sering terlupakan, waktu luang dan kesehatan. Betul. Kita kalau kehilangan harta sebenarnya kita nggak kehilangan apa-apa. Iya. Tapi kita kehilangan kesehatan, kita ada satu yang kehilang. Tapi kalau udah kehilangan karakter kata orang, semuanya akan hilang. Jadi sekarang ini pandemi gini menguji kesehatan dan karakter kita sebenarnya Pak ya. Iya, itulah yang merupakan satu inti di dalam agama Islam adalah satu kesehatan lahir dan batin, dan juga tadi karakter kalau di dalam bahasa agama adalah akhlak. Akhlak gitu. Jadi ini Pak Sentot ini merupakan generasi awal mengembangkan TKN di Jogja. Ini sekarang kita ada di Pondok Pesantren Tahfidz dan Mu'alaf Latifah Mubarakiyah Cangkringan ya Pak ya. Iya. Nah ini terima kasih nih Bapak berkenan hadir. Saya mau ngulik-ngulik dikit nih Pak. Silakan Mas Idan. Tahun berapa, saya dulu pernah, karena gini waktu 2016 itu Bapak bercerita, kalau nggak salah tahun 80 berapa itu Bapak ke Suralaya. Itu gimana ceritanya Bapak bisa sampai ke Suralaya pada masih single waktu itu kan, masih fresh. Itu gimana kita bisa sampai ke Suralaya? Jadi itu ada sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Nah pada saat itu saya sama Pak Subandi sama-sama dosen di Fakultas Psikologi UGM juga. Itu kita punya forum seminar dosen dan mahasiswa. Di kampus? Di kampus. Okay. Nah biasanya ada dosen, ada mahasiswa, kemudian ada juga tamu. Oke. Nah kebetulan tamunya itu dari Jawa Barat. Saya tidak perlu menyebutkan dari mana, yang jelas dari psikologi. Okay. Nah kemudian tamu ini menceritakan tentang terapi yang ada di Inabah. Tetapi pada saat itu hati kami dalam tanda petik itu kalau wong Jawa nggak orang terima gitu, nggak terima masa sih kok kayak gitu. Nah, jadi pada saat itu mohon maaf tamu dari mahasiswa psikologi ini membahas tentang proses talqin di Suryalaya itu dengan teori yang itu loh agak lupa ya, ada anima vegetativa. Oke. Nah kemudian anima intelektual itu. Masa kemudian dari jiwa tumbuh-tumbuhan naik ke jiwa binatang, kemudian ke jiwa manusia. Nah itu terpikir terus, masa sih kayak gitu loh. Nah setelah kita kejar ternyata memang beliau hanya melihat dari luar saja. Oke. Itu Bapak status sudah dosen atau masih mahasiswa? Mahasiswa ya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 83 awal itu. Berarti menerima kunjungan dari Jawa Barat. Iya, jadi dalam rangka seminar dosen kita mengundang. Oke. Mengundang, nah tamunya itu dari psikologi, dari salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat. Nah pada saat itu kemudian karena saya sebagai aktivis mahasiswa dapat ini akan ada kunjungan study tour pada saat itu. Oh gitu. Silakan direncana. Nah saya kemudian sama Pak Bandi itu kemudian bagaimana kalau kita merencanakan ke Jawa Barat.
Study tournya. Study tournya. Nah, nanti kita akan ke psikologi Angkatan Darat. Oke. Ketemu dengan teman-teman psikologi di Jawa Barat. Ada Unisba, ada Unpad, Maranatha dan sebagainya. Kemudian salah satunya itu adalah ke Suryalaya. Oke. Baru nanti kemudian ke Pangandaran turnya. Jadi studinya itu Unisba. ke Jawa Barat, ke pusat psikologi Angkatan Darat. Kemudian ketemu dengan teman-teman ke Suryalaya, ke Inaba, baru ke. Nah disitulah tahun masih sangat ingat, yaitu Desember 83. Itulah pertama kali Bapak mengunjungi Pontren Suryalaya dalam rangka study tour. Study tour. Nah, kenapa kemudian? Nah, sebelum study tour otomatis kita cari-cari itu loh, karena kita kan nggak tahu tentang Suryalaya itu. Tentang Suryalaya. Literaturnya punya, dari majalah Tempo, dari ini, dari apa-apa dan sebagainya kita kumpulkan gitu loh. Karena kita harus memandu, karena mereka juga harus wawancara teman-teman ini dan sebagainya. Nah akhirnya tibalah ke Suryalaya. Berapa orang rombongan waktu itu Pak? Mungkin hampir 200 mungkin. Oh berarti bisa 5 bus lebih ya? Iya. 5 bus lah ya? Iya, 40 sekitar. kali 5 itu ya? Iya, pokoknya sekitar 100 sampai 150 lah. Oke. Nah, jadi karena itu naik kereta, kemudian baru setelah itu kita naik bis itu. Naik bus ya. Nah, setelah kemudian memperoleh penjelasan, kemudian kita menginap, kemudian pagi-paginya kan ditawarkan untuk talqin. Oke, berarti Bapak sampai Suryalaya itu siang, sore atau malam? Gitu. Siang menjelang sore. Siang menjelang sore. Kemudian tidur di di asrama lah ya. Ya. Kemudian tadi pada waktu memperoleh penjelasan ABC-nya Suryalaya, kemudian bagi mereka yang pengen belajar lebih lanjut, besok pagi-pagi diberi kesempatan sehabis subuh untuk talqin. Waktu itu sudah tahu belum apa istilah talqin Pak? Ya tahu, karena kan mempelajari itu sekaligus untuk dijelaskan. Paling tidak itu kita sudah tahu gitu loh. Ya sudah tahu. Nah akhirnya ada beberapa orang, baik itu ada dosen, ada mahasiswa yang kemudian setelah subuh itu kemudian ikut talqin. Bapak ikut waktu itu? Ya, ikut. Apa gini, kan ada juga Pak, dalam kemarin ketemu beberapa ikhwan, bahkan sudah sampai Suryalaya, akhirnya dia sendiri enggak lah, lo dulu deh, gue masih belum mau. Nah itu tapi itu Bapak yang menyebabkan Bapak sampai ikut talqin zikir nih. Itu ada sesuatu apa Pak yang membuat Bapak ingin ikut tuh? Ya terus terang bahwa selama ini saya memang sudah mencari. Oh gayung bersambut nih ya? Iya gayung bersambut, bahwa katanya berzikir itu membuat tenang. Katanya belajar psikologi itu berkaitan dengan kejiwaan ini. Tetapi kadang-kadang itu tadi, bahkan mohon maaf itu misalnya zikir saja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katanya ilallah kan di sini. Betul. Capek, diganti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena taunya kan hanya bergeleng-geleng saja. Iya. Jadi memang mulai dari awal itu saya sama Pak Bandi itu sama-sama mencari. Ada something yang hilang di dalam diri. Seorang yang sedang mendalami psikologi juga gitu ya. Jadi ilmu psikologi ini kan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku, tentang bagaimana emosi dan sebagainya. Tetapi mohon maaf, psikologi kontemporer itu kan latar belakangnya dari Barat. Dari Barat. Nah, kemudian hal-hal yang kadang-kadang mungkin di agama itu tidak boleh, tetapi di situ mungkin bisa saja menjadi sebuah alternatif penyaluran seksual, merupakan ini. Bahkan mungkin pada tahun ini itu dianggap penyimpangan, 10 tahun berikutnya itu bisa tidak. Betul. Nah, jadi pada saat itu memang mencari gitu loh. Nah begitu kita itu setelah talqin. Siapa waktu itu yang menyampaikan talqin zikir Pak? Langsung Abah. Di masjid? Di madrasah. Di madrasahnya beliau. Allah. Iya. Gimana Pak awal-awal? Ini kan saya sendiri bertarekat itu mulai 99. Jadi
belum pernah saya pribadi Pak belum pernah mendengar Abah cakap banyak. Dan yang kedua kalau dengar beliau doa disodorkan mic gitu ya oke. Nah waktu itu bagaimana perasaan Bapak saat Pangarsa Abah sendiri yang langsung menyampaikan talqin zikir Pak? Nah pada saat itulah kemudian kan habis itu kan harus siap-siap menuju ke Pangandaran. Oh Pangandaran. Kan itu kan study tour. Turnya. Nah, turnya gitu loh. Nah begitu selesai talqin itu saya sendiri yang bilang sama Pak Bandi. Berdua sama Pak Bandi ya? Iya. Kan ini dengan Pak Bandi itu dulu motor lah untuk study tournya ya? Dan, iya. Oke. Motor terutama dari aspek penelitiannya. Oke. Karena itu kan ada yang kunjungannya, ada yang ini, ada yang ini gitu loh. Nah saya berdua itu adalah bagian yang tadi karena kita tidak ingin mereka datang itu dengan sesuatu yang blank. Ini loh Suryalaya. Dengan segala macam ini kita tulis, kita kemudian membuat semacam summary di dalam itu. Nah begitu ditalqin itu kemudian saya bilang kok saya sepertinya pengen tinggal di sini ya. Oh gitu. Iya. Bilang ke Pak Bandi atau ke Pangarsa Abah? Enggak, saya ke sama Pak Bandi. Oh Pak Bandi. Nah Pak Bandi bilang saya kok juga iya gitu loh. Nah akhirnya kemudian kita pamit sama tim karena kita kan tim inti gitu loh. Kita pamit gimana kalau kemudian saya tinggal di sini. Oh nggak apa-apa kan ke Pangandaran tinggal tur saja. Oh gitu. Nah akhirnya kemudian Pak Bandi saya kemudian ada satu lagi seorang cewek yang sekarang kalau di Jakarta pasti kenal Bunda Wiwi. Oh Bunda Wiwi. Nah Wiwi Mukaji nanti dicari itu Bunda Wiwi. Nah kitalah bertiga kemudian tinggal di Suryalaya. Oh jadi gini mahasiswa yang lain pada tur ke Pangandaran bertiga stay di Suryalaya. Untuk berapa lama tuh Pak? Nah kemudian kami bilang sama Abah kami tertarik untuk belajar lagi gitu loh. Oh nggak apa-apa, kamu berdua silahkan ke tempat Pak Anang, Inabah 1, almarhum Pak Anang, yaitu di pembinaan Inabah. Karena kan kita dari psikologi, betul. Kemudian kita kan juga kunjungannya kan ke Inabah untuk proses pembelajaran itu. Kemudian Mbak Wiwi dititipkan di Ajengan Gaos, di Ciceri. Nah, Inabah Putri. Iya, Inabah 2, Inabah Putri. Nah itu selama 1 minggu. Oh jadi ini ya, nggak ikut ke Pangandaran itu bukan sekedar nggak ikut Pangandaran terus nanti tur selesai Bapak ikut pulang mereka enggak ya? Enggak. Mereka langsung lempeng ke Jogja balik. Bapak stay selama seminggu. Selama 1 minggu. Sehingga saya ikut amaliyah otomatis ikut bangun jam 2 malam. Amaliyah Inabah ya. Amaliyah itu. Kemudian dan yang lucu itu saya lihat Pak Bandi waktu zikir saya ketawa. Pak Bandi lihat saya zikir ya ketawa gitu loh. Sehingga kalau kita zikir itu Pak Bandi ada di sana, maka saya ada di sana gitu loh. Iya. Nah, kenapa 1 minggu? Karena menjelang pergantian tahun. Oh, karena Desember. Desember. Nah, kemudian ternyata ada satu filosofi yang menarik berkaitan dengan pembinaan di Inabah itu, yaitu setiap akhir tahun itu ada ziarah. Bahkan mulai dari Suryalaya sampai ke Madura. Oh, Wali Songo. Iya. Nah, pada saat itu kemudian kita sama Abah ikut. Pas masa dari seminggu itu berbarengan dengan agenda ziarah. Diminta ikut oleh Pangarsa Abah. Iya. Nah, cuma kemudian ke Cirebon, kemudian Pekalongan mampir itu, kemudian ke Demak, Semarang, kemudian balik lagi ke Pekalongan karena akan ada pejabat tinggi yang datang ke Suryalaya. Sehingga ziarahnya hanya sampai ke Pekalongan Nah, saja. itu ziarah itu berapa banyak Pak? Apa pakai dengan bus atau dengan mobil aja? Dengan bus, karena itu banyak rombongan. Jadi ternyata waktu saya tanya filosofinya ke almarhum Pak Anang itu,
beliau kan pembina yang paling senior ya. Betul. Yaitu tadi satu untuk menghindari dia balik lagi ke rumah. Para santri-santri Inabah itu. Kalau pulang ke rumah kemudian ada kemungkinan itu kemudian suasananya masih belum mendukung. Ya. Yang kedua adalah kemungkinan balik lagi pesta tahun baru. Sehingga dia akan balik lagi ke narkotik, ke alkohol dan sebagainya. Jadi dari situlah kemudian kami bertiga ini kemudian menjadi Ikhwan Suryalaya. Gimana sampai titik akhirnya Bapak Pak Bandi, kalau Bu Wiwi tinggal di mana? Jakarta ya? Di Jakarta. Nah itu akhirnya tergerak untuk mensyiarkan TKN di Jogja. Itu Bapak kan masih, mohon maaf Pak, tahun 83 usia waktu itu berapa Bapak? 83 berapa ya? Masih 20-an, belum 30 lah ya? Belum. Nah itu masih terbilang muda. Iya. Ada anak muda yang mau mensiarkan tarekat ini kan unik nih Pak. Biasanya kan tarekat dibangun oleh orang-orang tua. Iya. Apa yang menyebabkan Bapak, Pak Bandi itu tergerak untuk mengembangkan TKN di Jogja? Jadi sebenarnya sebelum itu sudah ada. Sudah ada korwil yang diketahui oleh almarhum Profesor Acep Partadirja. Ya, almarhum ya. Iya, jadi beliau beliau guru besar di Fakultas Ekonomi UGM. Ya. Sekarang menjadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Kemudian beliau pernah juga menjadi rektor UII. Oke. Kemudian pernah juga menjadi rektor di Latifah Mubarak ya, di Suryalaya. Jadi pada saat itu sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Nah, kemudian tadi tahun 80 berarti kan 84 mulai masuk. Kemudian 84, 85, 86 itu jadi kita seolah-olah itu kayak disekolahkan gitu loh. Jadi kadang-kadang saya sudah kangen Suryalaya, ada aja alasan untuk ke sana. Saya pengen ke Suryalaya, ada tamu dari Jakarta minta diantar ke Suryalaya. Oh gitu. Saya sudah harus ada cas aki lagi, ternyata ada rombongan yang malam itu harus siaran di TVRI. Besok aja bareng Pak Sentot untuk ke sana. Akhirnya saya harus ngantar ke sana. Nah, puncaknya itu adalah 86 saya diminta membuka Inabah di sini. Oke, oleh Pangarsa Abah. Sama Pangarsa Abah. Saya senantiasa untuk menolak. Nah, karena apa? Yaitu tadi bahwa Inabah itu sesuatu saya yang orang psikologi saja paham betul bahwa itu tidak ringan gitu loh. Betul. Nah, segitu yang background psikologi ya. Yang punya background psikologi apalagi yang tidak. Betul. Gitu loh. Tetapi kemudian Pangarsa Abah itu dengan senyum beliau mengatakan, apakah kamu yang membina? Allah. Dia yang membina kamu gitu loh. Nah, santri yang membina. Iya. Kita. Jadi tatkala Abah mungkin itu enggak ingat Allah, ada orang yang meminta air, itu kan otomatis Abah ingat sama Allah. Itu loh. Nah, pada saat itulah kemudian oke lah kemudian bismillah. Saya sama Pak Bandi itu kemudian di Sleman sini juga di Klidon Sariharjo Ngaglik Sleman itu miliknya Depsos, kemudian mulailah dibuka Inabah 13. Tidak ada satupun yang berani memakai angka 13. Iya. Inabah 1, Inabah 2, Inabah 10, Inabah 14, 13 enggak ada. Kemudian oke lah 13 insya Allah semua angka itu dari Allah akan memberikan keberkahan. Dan mungkin satu-satunya Inabah yang pada waktu pembukaan dihadiri langsung oleh Pangarsa Abah dan Dirjen dari Departemen Sosial. Nah, oh gitu ya. Nah, jadi dari situlah kemudian berkembang sampai saat sekarang alhamdulillah TKN di Jogja itu masih eksis gitu. Ya, sudah ada korwil, sudah ada LDTKN juga. Dan boleh nggak Pak Sentot sedikit sharing nih kepada warganet TKN News nih ya. Pak Sentot ini masih mengalami masa Pangarsa Abah ketika bugar
dalam arti ketika beliau masih sehat sekali ya, berkomunikasi, berperilaku, mengunjungi kampung, masih luar biasa gitu kan. Apa yang Pak Sentot bisa diceritakan kepada kami yang ini loh, Abah ini memberikan suatu contoh yang benar-benar menjadi pembelajaran bagi kita. Karena kan beliau ini termasuk sufi yang bukan hanya sibuk di masjid. Karya-karya beliau dari pendidikan, bangun sekolah, dari PAUD sampai universitas. Masalah ekonomi beliau mendirikan koperasi, BMT, masalah pertanian, irigasi. Jadi banyak penghargaan kalau kita ke madrasah itu kan banyak ditempel dari PBB sekalian. Nah, apa sih yang menjadi bagi Pak Sentot ini sesuatu yang menarik dari Pangarsa Abah? Saya termasuk yang bersyukur lah. Satu, bahwa kami berangkat dari kampus. Sehingga dalam tanda petik kaidah-kaidah ilmu tasawuf, kaidah-kaidah tarekat itu kan blank gitu loh. Ya. Karena kadang-kadang mohon maaf itu mereka duduk sama Pangarsa Abah aja kan nggak berani. Apalagi sampai kemudian ngobrol dan sebagainya. Tetapi dengan seperti itu maka saya nating tulus saja. Betul. Jadi Pangarsa Abah ada di situ, malah saya sini ini makan sama Abah. Duduk di tempat itu. Kemudian Abah mau nengok ke penggilingan padi di sekitar itu. Maka kemudian mau kemana? Abah mau. Saya sudah langsung masuk ke dalam mobilnya gitu loh. Nah, termasuk kemudian pernah juga, saya kan mohon maaf saya termasuk aliran Gus Duriah. Gus Durian ini ya. Artinya apa? Saya kalau suruh pakai sepatu ini kan males itu loh. Jadi kemana-mana sepatu masih saya taruh, kalau cuma ke Surabaya kan ngapain harus pakai sepatu. Saya sampai di sana langsung kemudian kamu ke Departemen Sosial, ke Dinas Sosial. Kata Pangarsa Abah. Pangarsa Abah. Waduh. Saya pinjem baju batik, kemudian pinjam sepatunya sama Baban itu loh, Mas Baban. Haji Baban gitu loh. Setelah itu saya kemudian nggak pernah berani tidak bawa sepatu gitu loh. Jadi ke Surabaya pasti kemudian itu. Nah, ada sesuatu yang sangat berkesan sekali. Pada saat itu kemudian ada undangan ke Departemen Sosial di Jakarta. Kami ada beberapa mobil, termasuk saya Sentot ikut. Pangarsa ke Jakarta juga? Iya, ke Jakarta juga. Ya Allah. Nah kemudian sampai kemudian acara-acara sudah selesai. Kemudian yang sangat luar biasa dan sangat terkesan itu adalah kemudian orang pergi kan pasti oleh-oleh kan. Betul. Semuanya berhenti, kemudian semuanya harus beli oleh-oleh. Dan itu yang membayar adalah Pangarsa Abah. Beli oleh-oleh di Jakarta ketika mau kembali lagi ke Tasik gitu? Ya, di jalan kemudian ada toko oleh-oleh. Kita sudah mau sudah perjalanan ke Tasik. Oh oke. Ya. Mau sampai Tasik gitu ya? Oke. Kemudian berhenti, kemudian toko oleh-oleh. Semuanya harus beli. Jadi semua rombongan dari situ, dan itu Pangarsa Abah yang aneh. Nah, bukan tipe kiai guru yang selalu ingin dibeli oleh murid, justru beliau lang itu loh. Bahkan kadang-kadang itu kalau saya lama nggak ke sana, itu kan manakib kan luar biasa kan. Betul. Kemudian nanti berhenti. Orang Ikhwan dari Jogja, salam untuk Sentot ya. Aduh, itu adalah sesuatu ini. Kemudian pernah juga suatu hari saya sama Pak Bandi ke sana berdua. Kemudian malam ini kamu besok kamu ngisi acara ya, pas ada pelatihan. Terus kemudian tolong malam ini jangan tidur ya. Nah, jadi pada saat itu kemudian saya sama Pak Bandi karena kita nggak ada persiapan. Betul. Kan, akhirnya kemudian mempersiapkan materi untuk besok, otomatis nggak boleh tidur. Dan apa yang terjadi? Mohon maaf, saya diare itu loh. Diare yang luar biasa. Jadi seolah-olah seperti dikoras itu loh. Nah kemudian minum obat juga nggak berhenti. Kemudian saya
bilang sama Abah, Abah saya sakit diare. Panggil gitu, Umi, kesini. Buatin bubur ya sama sentot, ya sakit. Itu loh. Begitu makan bubur, selesai itu diare. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa bahwa Abah itu memperlakukan sangat istimewa pada murid. Iya. Tetapi ada sesuatu yang sering salah sangka, yaitu murid merasa paling diperhatikan. Nah itu yang tidak boleh. Oh gitu. Abah itu selalu memberikan perhatian kepada murid, tetapi yang menjadi permasalahan itu bukan permasalahan, itu membuat sesuatu menjadi merasa lebih itu ketika murid merasa hanya dia yang diperhatikan. Nah, padahal itu kepada siapapun pengasah. Siapapun yang datang beliau belikan taklim zikir. Siapa yang datang dijamu makan. Kan beliau begitu ya? Iya. Jadi intinya gini Pak Sontot ya. Jangan mengaku menjadi orang yang paling dekat dengan pengasah Abah. Merasa paling dekat ya. Merasa gitu loh. Kan kita tahu bahwa ada sesuatu yang sangat lucu ya. Jadi kita itu kalau ke Suralaya itu kembali seperti orang TK, taman kanak-kanak gitu loh. Meskipun S1, S2, S3, profesor itu kalau sudah jenderal gitu loh. Maka kemudian di situ orang seperti zaman taman kanak-kanak gitu loh. Nah, Pangarsa Abah itu salah satu senangnya itu adalah melihat sepak bola. Oh gitu. Iya. Nah di situ ada TV, kemudian kita duduk ya, Abah kita duduk di bawah, kemudian Pangarsa Abah itu ada di atas. Sofa, kemudian apa yang terjadi? Beliau senantiasa ada dua. Satu adalah kacang gitu loh. Kacang. Nah kacang itu kemudian disebar. Kita berebut itu loh. Seperti anak kecil itu, entah itu profesor, entah itu jenderal, itu rebutan kacang. Itu loh. Allah. Meskipun Abah itu tidak merokok, itu kan banyak juga wakil talqin, Ikhwan dan ini yang merokok. Itu dikasih sama Abah itu loh. Dilempar rokok gitu. Ayo. Itu lagi sambil nonton bola. Sambil nonton bola gitu loh. Nanti kalau kita nonton bola nih. Jadi kenangan-kenangan itulah yang mohon maaf Ikhwan yang tadi tidak pada zaman Pangarsa Abah itulah yang kemudian ada sesuatu yang hilang itu betul. Dan yang di situ pun juga belum tentu ikut menikmati itu karena mungkin dia langsung pulang, langsung gitu loh. Tapi kalau saya enggak. Pokoknya saya berusaha untuk seoptimal mungkin yang berkaitan dengan Pangarsa Abah, maka kemudian saya nempel terus. Dalam kondisi apapun itulah. Jadi ini luar biasa nih Pak Sentot ini. Sangat istimewanya dalam arti karena gini, kemarin kita ngobrol sama Cing Abdel. Cing Abdel ini kan komedian juga. Dia dulu pernah di Inaba. Dan dia belum nyampaikan. Bagi saya kemewahan adalah ketika bisa satu ruangan dengan Pangarsa Abah duduk bersama beliau. Itulah kemewahan. Nah, ini Pak Sentot ini duduk nonton bola, bahkan dalam tanda kutip ikut banyak terlibat dengan Pangarsa Abah nih. Makan kacangnya gitu kan segala macam. Jadi di satu sisi ini Pangarsa Abah juga figur yang humoris, humanis, bukan sekedar yang hanya penyendiri masalah zikir aja gitu ya Pak Sentot ya. Iya, jadi totalitas gitu loh. Jadi apapun yang dilakukan Pangarsa Abah nggak pernah kemudian, contohlah misalnya ada seseorang yang kemudian ke Suralaya yuk. Oh jangan, nanti saya disuruh sholat. Pangarsa Abah sedang duduk itu langsung dia sini. Abah tidak sedang sholat kan? Itulah. Abah disuruh sholat sama Allah. Jadi bahkan ada yang kemudian itu piringnya jatuh, pecah itu loh, pecah. Kenapa? Karena biasanya tamu nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu yang mengambilkan piring adalah Pangarsa Abah. Sampai segitu gitu loh. Melayani tamu. Murid. Iya. Itu ada yang sampai kemudian piringnya jatuh. Masa saya yang seperti ini yang mengambilkan piring itu adalah Pangarsa Abah gitu loh. Nah ini jadi dinamika Suralaya inilah yang kadang-kadang kemudian tidak terlihat. Ada sisi-sisi lain sebagai guru tarekat tetapi makanya kan gitu. Untuk ketemu Abah sebagai figur gampang.
Karena Abah pasti kemudian salat, kemudian ada di madrasah. Tetapi mohon maaf, ketemu Abah sebagai figur guru mursyid, nah itulah yang tidak gampang. Karena tidak semua kemudian, nah bunyi akan terjadi interferensi kalau frekuensinya sama. Iya. Nah, akhlak beliau itu memang luar biasa ya Pak Sontot ya. Luar biasa. Saya maksud gini, ada orang yang nggak mau ke Suralaya takut disuruh sholat. Tapi beliau tuh malah manggil, oke, abang sedang nggak sholat kan? Ayo sini. Akhirnya tergerak. Habis melayani murid piringnya jatuh, beliau sendiri mengambilkan gitu ya. Iya. Sampai jadi iya itu figur mursyid yang maksudnya gini, figur mursyid yang bukan hanya sibuk dengan amalia zikir, tetapi implementasi akhlaknya itu mewujud yang bisa nanti membuat perubahan dalam sisi murid ya. Iya. Ada satu cerita yang lucu. Saya kan tipologinya kan kebetulan background saya pecinta alam. Saya organisatoris dan sebagainya sebenarnya. Artinya saya orang lapangan. Sedangkan Pak Bandi itu adalah tipologi orang yang sangat serius. Penelitian ini apa dan sebagainya. Iya. Nah, pada saat KKN itu beliau amaliyahnya luar biasa. Pak Bandi? Iya, kurus. Tetapi pada saat naik ke gunung dia nomor 1. KKN itu loh. Nah pada saat itu kita sama-sama ke Suralaya lagi. Pak Bandi puasa. Oh sedang puasa. Nah sama Abah, Bandi sini makan. Masa Abah nggak tahu kalau Pak Bandi puasa? Iya pasti tahu. Tahu kan makan. Beliau Pak Bandi ngambil sedikit tambah. Nah jadi di situ. Nah biasanya dulu kita tahu ya bahwa gudangnya itu adalah Rasulullah. Betul. Pintunya itu adalah Sayyidina Ali. Nah dulu kita senantiasa tanya sama Pak Gaus. Pak Gaus, ini Pak Bandi tadi kan puasa. Kenapa sama Abah disuruh makan? Nggak boleh terlalu. Nah karena beliau itu sampai saya ini makan karena lapar atau karena nafsu. Sampai Pak Bandi anunya seperti itu sehingga kurus ininya gitu loh. Kita ini melakukan amal ini memang karena hawa nafsu kita atau memang karena, jadi gitu ya dalam beribadah pun harus pintar-pintar nih kita menerjemahkan ya. Iya, tetapi Pak Bandi terlalu berlebihan. Oke. Maka kemudian begitu datang sama Abah suruh makan gitu. Alhamdulillah. Terima kasih nih banyak nih Pak Sontot. Pokoknya nanti ini masih akan kita sambung nih Pak. Siap. Pokoknya kisah-kisah Bapak ini menginspirasi untuk banyak ikhwan. Iya. Pas aja nih Pak. Iya.